Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyi'in wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazatu wa tamala ar-rajul wa tamala ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qala qaddimu wa in kanat ghayra sholihatin qala ya waylaha aina tadhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sawtahu rawahul Bukhari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk melakukan sholat subuh, dan alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan berjamaah. Di samping itu kita juga diberikan kekuatan untuk dapat melakukan ibadah-ibadah nawafil seperti sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qobliyah subuh, dan sekarang kita sama-sama duduk i'tikaf di masjid yang kita cintai ini sembari kita bersama-sama sholat Id. Mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebabnya kita semuanya mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah, sehingga kita bisa untuk mengajak diri kita betul-betul menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita berharap mudah-mudahan kita semua yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu apakah itu kebaikan
pasti ada dampaknya. Kalau kebaikan tentunya menimbulkan kebahagiaan, kesenangan dan kenyamanan. Kalau keburukan bisa menimbulkan kebimbangan, bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan ketidaktenangan. Begitu juga, jangan dikira kalau nanti sudah kita meninggal terus aman, begitu tidak. Saya mengajak pagi hari ini kepada kita semuanya untuk sedikit bersama-sama memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dulu perasaan saya pernah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai pengulang untuk mengingat kita dalam mempersiapkan diri kita agar kita memperoleh kebahagiaan, bukan bersama, bukan kebingungan, bukan kebimbangan, tapi sebuah kepastian datangnya kebahagiaan yang semuanya tampak apabila kita sudah dalam keadaan meninggalkan dunia yang fana. Oleh karena itu kita berharap dengan hadis ini menjadi inspirasi buat kita, menjadi sebuah penyemangat dalam kita menjalani hidup untuk berupaya mengisi kehidupan ini dengan amal soleh, dengan amal-amal yang baik. Karena apa? Karena saya dan sampai semuanya itu pasti bakal meninggalkan dunia ini. Tidak satu pun di antara kita yang akan menetap selamanya di dunia. Kita pasti bakal meninggalkan dunia. Hadis ini perlu untuk kita renungi. Kenapa ini Rasulullah memberitahu kepada kita, idza wudi'atil janazatu wa tamalahal rijalu ala a'naqihim fa in kanat sholihatan qawlan qaddimu wa in kanat ghayra sholihatin qawlan ya wailaha aina tadhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insana walau sami'ahu la syai'u rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, apabila diletakkan orang jenazah, artinya sudah meninggal jenazah, dan memikul akan dia orang laki-laki di atas pundak mereka. Dan jenazah sudah diletakkan kepada, sudah selesai disolati. Terus jenazah itu dipikul. Kalau dulu kan tidak pakai mobil, kalau sekarang kan pakai mobil. Jadi jenazahnya pakai mobil. Dulu dipikul, jangan itu. Nah, pada saat jenazah itu dipikul, dibawa diantarkan ke kuburannya, itu jenazah kalau meninggal. Jenazah itu adalah orang yang soleh, maka jenazah itu berkata, kok bingung, cepatkanlah aku, cepatkanlah aku. Cuma yang pikul itu gak gimana. Kalau sampai dengar, lari sampai berdiri-diri.
sudah ditunggu oleh makhluk yang Allah perintahkan untuk menunggu, menghadap, menyambutnya. Cuma sampai saya nggak tahu-tahunya cuma ngantar. Makanya ngantar ke kuburan itu yang bagus. Kalau bisa ibu-ibu perempuan nggak boleh ikut. Kadang-kadang ikut ke kuburan lalu auratnya itu menambah beratnya beban. Jadi kalau tidak ikut, walaupun suaminya tidak apa-apa itu. Apalagi nanti itu di sana uangnya dikumpulkan nanti. Ya saya pesannya sebetulnya kalau ada keluarga yang tidak usah itu didoakan lingkungan untuk ibu. Kalau yang laki-laki lebih bagus kalau bisa ikut. Ngantarkan. Sambil ngantarkan bukan dirayakan macam-macam, sebetulnya ngantarkan itu dengan diri bacaan kalimat tauhid. Jenazah itu akan mundur. Cuma kita saja dikira sudah. Ini hadis seperti itu. Kalau jenazahnya itu orang yang soleh, seperti saya semuanya, ini kalau nanti diangkat menuju ke kuburan itu langsung sampai ngomong, ayo cepatkan aku. Ibaratnya seperti sampai sudah ditunggu oleh wali kota. Cepat, jangan sampai orang yang nunggu lama-lama, cepat. Senang hati sampai senang bahagia ditunggu di sana. Itu baru ditunggu oleh kota. Apalagi tunggu gubernur, wah, suruh tanda tangan untuk mendapatkan apa gratis, mas teropak, bahagia mulai dari berangkat sudah berangkat sudah bahagia. Jangan kan berangkat, mulai persiapan itu sudah bahagia. Wa in kana ghairu sholihatin, sebaliknya apabila jenazah itu bukan orang yang soleh, nggak ada di sini semuanya orang yang soleh. Jadi sekiranya orang yang jenazah itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang soleh adalah orang yang tidak meyakini terhadap Allah sebagai Tuhan. Itu berarti orang yang tidak soleh. Karena apa? Karena tidak meyakini, tidak mengakui terhadap keesaan zat yang menciptakan alam semesta. Masih ada mengakui adanya Tuhan yang membandingi Tuhan yang hakiki. Nah, itu orang yang tidak soleh. Nah, itu orang yang tidak soleh itu tidak mendapatkan pengampunan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sampai semuanya, ya, saya yakin sampai tergolong orang yang soleh, orang yang soleh. Jadi kalau nanti jenazah sampai diantar, sampai berburu diantar sudah bahagia, cepatkan. Nah, di sana sudah gitu. Yang nunggu bukan suami saya, yang nunggu bukan istri saya. Malah kalau sampai mau jujur mendengarkan doanya ketika dibacakan doa itu, kalau sepaham kita paham itu rasanya marah sebetulnya. Minta ya Allah, gantikanlah istrinya menjadi istri yang lebih baik daripada istri yang tidak. Itu kalau paham itu marah. Tapi sudah jadi umum, kita nggak usah cuma amin aja, amin. Makanya saya itu jarang mendoakan terhadap mayat itu untuk minta kepada Allah supaya jadikanlah istrinya lebih baik daripada istrinya di rumah. Saya tidak pernah saya doakan. Nanti kalau istrinya paham, saya didobrak nanti. Apa saya kurang baik, wah kacau kan. Wa in kana ghairu sholihatin qala ya wailaha
tadi orang yang soleh jenazahnya seperti aku, tapi kalau orang yang tidak soleh itu dia celaka. Aina tadhabuna, kamu bawa kemana aku ini? Sudah jenazah itu sudah kebingungan. Cuma sampai nggak tahu, sampai aja orang yang nggak tahu. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, yasma'u sautaha kullu syai'in. Kata Nabi, semuanya makhluk itu mendengar. Jadi sampai tadi ngomong itu, qaddimu, cepatkan aku, segerakan aku. Dengan bahagia, dengan senang sampai itu semuanya makhluk itu mendengar, semuanya. Ketika sampai dan saya umpamanya naudzubillah tergolong orang yang wali soleh, naudzubillah, sampai dan celakanya, kamu bawa kemana? Itu kebingungan itu. Kita tidak tahu, seandainya tahu. Di sini dikatakan oleh Nabi, illa insan, semuanya makhluk itu mendengar teriakan-teriakan mayat itu, jenazah itu, kecuali manusia. Nah, supaya sampai dan saya menjadi orang yang mendengar walaupun tidak mendengar, maka mengimani dari hati, bicaranya hati. Dengan hati ini berarti saya bersedia berupaya bagaimana mempersiapkan kematian kita menjadi kematian yang diridhoi oleh Allah, sehingga masuk dalam kelompok jenazah yang soleh. Oleh karenanya kita menggunakan kehidupan ini untuk berbuat kebaikan, sampai-sampai Nabi mengingatkan umpamanya pemimpin yang beruntung itu apabila punya pembantu yang jujur. Istilah bahasanya itu kalau jenderal presiden punya pembantunya siapa? Menteri-menteri kan begitu. Kalau presidennya punya pembantunya menteri-menterinya jujur, maka kalau presidennya salah atau tidak benar, karena sifatnya manusia itu mahalul wal insan, tempatnya salah dan lupa. Lalu pimpinannya, presidennya tadi umpama salah, diingatkan oleh menteri karena menterinya jujur mengingatkan. Nah, presiden yang jujur karena dirinya melaksanakan amanahnya. Jadi ketika dia berbuat salah diingatkan oleh menterinya, pembantunya, dia senang. Nah, bukan kok apabila pemimpin diingatkan pembantunya marah, itu berarti pemimpin yang tidak jujur. Sampai-sampai kita diperintah oleh Nabi untuk mencari teman saja, teman yang baik, teman yang jujur. Karena teman yang baik itu akan memberi dampak pada kita. Tapi kalau teman kita berteman dengan yang tidak baik, mama teman kita suka mencopet dan sebagainya, itu nah temannya itu tadi di jalan-jalan itu, padahal kita tidak, tapi sudah kenal. Tapi kalau teman kita yang baik, orang teman itu berteman dengan dia yang baik, itu sahabat dia jadi baik gitu. Jadi ada dampaknya tinggal kita. Begitu juga sahabat dan saya dalam kehidupan itu, kalau kita menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Di antara dampak yang kita miliki, kita rasakan adalah ketika kita nanti meninggal, jenazah kita diantarkan, kita dalam keadaan ketenangan, kebahagiaan. Belum sampai di kuburan, diantar oleh saudara-saudara kita ke kuburan kita. Bukan orang yang bahagia itu lalu kuburannya dibikin indah. Malah Rasulullah itu diantaranya ada hadis yang menyatakan tidak diperbolehkan untuk memasang keindahan kincing-kincing yang bagus, tidak dibolehkan. Sehingga hukumnya itu menjadi berubah-ubah. Ada hukum haram, ada hukum dibolehkannya. Dibolehkannya apabila berada di tanahnya sendiri, masih dibolehkan. Kalau di tanah wakaf tidak diperbolehkan. Makanya ada kan yang kuburan cuma dari saja. Kecuali kalau kuburannya sendiri boleh. Tapi di Samarinda ada alhamdulillah
walaupun itu tanahnya milik sendiri dibeli, karena dari ketentuannya tidak boleh untuk dipasang izin maupun itu kalau ada di sama mereka jalan wawancara itu di walet itu. Nah, dan walet itu tidak boleh dipasang izin. Nah, izin itu apa namanya? Bangunan ya paling dipasang cuma nisan saja. Walaupun yang meninggal itu orang-orang kubur di sana cuma nisan saja. Jadi rata begitu. Kebetulan saya juga sudah beli itu di sana. Tapi tidak tahu nanti apakah dimakamkan di sana juga tidak tahu. Siapa tahu saya mati di Jawa. Nah, kalau mati di Jawa pas pulang, di kuburnya kan nggak diwalet, kuburnya di Jawa sana. Kalau di Jawa mau kuburkan, kalau tidak mau ya dibuang. Nah, kalau sahabat dan saya, bagaimana supaya orang yang hidup bersama-sama kita tadi itu bahagia, senang untuk mengantarkan kita. Maka kita sebelum meninggal itu bagaimana sikap hidup kita bersama dengan yang lainnya. Nah, kalau hidup kita itu dengan yang lainnya itu saling menyenangkan, saling membahagiakan, saling tolong menolong. Kalau kita meninggal, insya Allah orang itu akan bahagia, senang untuk mengantarkan kita, berebut untuk mengantarkan kita. Pada saat berebut sampai senang karena jenazahnya ini orang yang soleh, maka jenazah itu ngomong khotib sampai lalu ngomong di sana, kita ditinggalkan orang-orang baik. Tapi kalau yang umpama orang yang tidak baik, alhamdulillah dia cepat mati. Ukur biasanya membuat rusuh di kampung. Alhamdulillah meninggal. Jadi orang meninggal itu bukan innalillah, malah alhamdulillah. Nah, kira-kira kita nanti disebut orang dengan ucapan ya Allah, kita kehilangan orang yang baik, masya Allah, dengan tetangga, dengan masyarakat. Langsung sebelum sampai kita sudah doakan mudah-mudahan. Tapi kalau sudah mayatnya orang yang tidak baik, kamu rasakan nanti kan kita tadi. Nah, ini juga mau dapat pada segala perbuatan itu akan menimbulkan sesuatu imbasnya kepada kita. Maka itu kalau kata Nabi, sholat itu sendiri itu tidak lain untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak sholat ya kita sendiri, kita sholat yang baik ya kita sendiri. Linafsih kata Nabi, untuk diri kita sendiri. Begitu juga amal yang kita lakukan ini, maka dalam Quran kan ada itu maka sudah apa itu. Wa in kanat ghairu sholihatin qala ya wailaha, celaka. Ya. Aina tadhabuna ya? Kamu bawa kemana saya? Bingung si jenazah. Yasma'u sautaha kullu syai'in illa insan walau sami'ahu la sholli. Lalu Nabi memberitahu, seandainya manusia itu diberi oleh Allah untuk bisa mendengar teriakan mayat atau jenazah yang kita angkat tadi itu, yang kita bawa itu kata Nabi, orang itu pasti pingsan, semaput dengan orang Jawa, tidak lagi bisa mengangkat. Salah satu di antara rahasia sampai manusia tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengarkan cerita jenazah yang diantarkan ke tempat kuburannya adalah menjadikan sebabnya orang itu kuat untuk mengangkatnya. Jangankan sekedar diangkat oleh manusia, seandainya mohon maaf itu dibawa oleh kendaraan katakanlah mobil, dengan teriakannya jenazah itu, mobil itu sudah tidak akan bisa jalan lagi. Suara ini bukan main. Nah, oleh karenanya itu saya dan saya berupaya sebelum sampai terjadi pada kita, maka kita ingat dengan firman Allah yang memberitahu kepada kita agar saya dan sampai semuanya tidak menjadi manusia yang menyesal.
Kami sudah ingat dalam Al-Quran surah As-Sajdah kan masih ingat itu. Ayat yang ke-12 itu kan sampai masih ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Nanti kalau saya dan sampean sudah ditunjukkan catatan perbuatan kita selama di dunia, sementara saya dan sampean di dunia tidak mempersiapkan diri untuk bekal hidup yang abadi, saya dan sampean akan menyesal. Nah, penyesalan ini tidak akan ada bisa kembali karena tidak ada tempatnya untuk di kuburan untuk bertobat. Kalau sampean dan saya sudah di kuburan, di alam barzah tidak akan bisa tobat. Nah, sebelum itu terjadi, ini hadis ini memberitahu kepada kita supaya kita menjadi jenazah nanti yang bahagia, tenang, tidak menjadi jenazah yang kebingungan dan sebagainya. Maka saya dan sampean berupaya untuk jadi jenazah yang soleh, jangan yang baik. Maka oleh karenanya sebelum itu semuanya terjadi dalam hidup ini kita gunakan dalam rangka memperbanyak amal-amal kebaikan. Nah, mudah-mudahan sampean-sampean di sini, alhamdulillah di masjid kita ini padat dengan pengajian. Ada Senin, nanti ada Selasa malam, ada lagi Kamis subuh, ada lagi nanti Sabtu. Jadi saya yakin yang sampean ini kalau nanti meninggal itu sampai berpuluh jenazah dan ada yang soleh dan soleh. Dan sampai yang membahagiakan orang yang mengantarkan, menyenangkan orang yang mengantarkan, dan orang yang mengantarkan senantiasa mendoakan kepada sampai kepada Allah untuk memperoleh kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma qina bi husnil khotimah wa la taqina bi su'il khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa